Materi yang akan saya sampaikan akan berkelindan dengan telaah hukum, kemudian pengawasan dan juga penegakan hukum penyebaran hoaks dalam kepemiluan, baik pemilu maupun pilkada. Saya rasa perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Viola Reyninda. Di sini saya sebagai peneliti sekaligus pelaksana tugas ketua dari NGO Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau yang lebih dikenal dengan Kode Inisiatif. Kami adalah lembaga riset dan juga advokasi yang punya concern dan fokus penelitian di bidang kepemiluan dan juga ketatanegaraan secara umum. Bapak Ibu sekalian, untuk berbicara tentang hoaks, tentu tidak akan terlepas dari bagaimana kita di sini memanfaatkan media sosial, baik untuk jadi untuk berbicara tentang hoaks karena dia sangat berkelindan dengan pemanfaatan media sosial, baik untuk bagi kita beraktivitas sehari-hari maupun untuk agenda kepemiluan. Berdasarkan data dari We Are Social yang saya himpun di tahun 2021 lalu, per Januari 2021 saja sebanyak 73,7% penetrasi internet itu sudah dilakukan di Indonesia seperti itu. Berarti banyak sekali pengguna internet yang kemudian memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi atau kemudian memperoleh informasi dan mempermudah kinerja yang dibutuhkan oleh publik seperti itu. Dan ini juga tidak bisa kita pungkiri karena selama pandemi COVID-19 rata-rata kegiatan yang kita lakukan itu menggunakan media daring seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, maka ini akan menjadi satu platform yang kemudian bisa dimanfaatkan betul untuk persiapan pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 mendatang. Terutama untuk agenda-agenda politik seperti kampanye seperti itu. Jadi ada satu hal yang perlu diantisipasi ke depan, yaitu pemanfaatan media sosial. Karena pada praktiknya ternyata penggunaan media sosial ini seakan-akan seperti pedang bermata dua seperti itu. Di satu sisi dia memberikan nilai-nilai positif yang kemudian memudahkan kita untuk memperoleh informasi dan juga mencari informasi seperti itu. Tetapi di sisi lain, sebagaimana kita bisa lihat di dalam praktik kepemiluan baik di Pilkada 2020 lalu maupun di pemilu tahun 2019 lalu, ini menjadi digunakan sebagai platform untuk kemudian menyebarkan berita-berita tentang kebencian, ujaran kebencian, hoax dan juga perpecahan berbasis SARA seperti itu. Nah, di sisi lain juga hoax ini semakin berdatangan menjelang pemilu. Di sini saya mengutip laporan dari Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi ada peningkatan terkait dengan penyebaran berita hoax dari 2018 sampai 2019. Peningkatannya cukup signifikan, hampir 50% dan rata-rata temanya adalah tentang politik seperti itu. Tadi Pak Abdul sudah mengungkapkan media-media apa saja seperti itu yang digunakan untuk menyebarkan hoax, dan ini adalah secara mendetailnya media-media mana saja yang kemudian dijadikan platform untuk kemudian menyebarkan berita-berita bohong seperti itu. Rata yang digunakan adalah melalui media Facebook Bapak Ibu sekalian, dan juga di posisi kedua ada WhatsApp, dan yang terakhir itu ada Twitter. Jadi media-media internet yang selama ini kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti itu, ternyata juga dijadikan satu platform untuk memaparkan hoaks-hoaks yang disebarkan oleh simpatisan ataupun oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, baik berbentuk narasi atau foto dan juga video seperti itu. Dan karena secara konsisten dia meningkat dan juga berdatangan menjelang pemilu, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa memang penyebaran hoax ini
dilakukan secara sengaja seperti itu, untuk kemudian mengubah perspektif masyarakat dan mengubah preferensi politiknya dari calon A atau untuk memilih calon B seperti itu, secara tidak bertanggung jawab. Dan ini pun kami temukan juga Bapak Ibu sekalian di data temuan pemantauan kode inisiatif pada Pilkada tahun 2020 lalu. Jadi sejumlah penyelenggaraan pilkada di daerah di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Surabaya, Banyuwangi, dan juga Kuantan Singgigi, kemudian membawa dalil penyebaran berita hoax ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bahwa penyebaran berita hoax ini berimplikasi atau berpengaruh kepada perolehan suara si kandidat seperti itu. Meskipun demikian, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak mempertimbangkan atau tidak menggali lebih dalam seperti itu apa yang menjadi hubungan antara berita hoax dengan perolehan suara karena keterkaitannya atau pencarian ke faktanya sangat sulit seperti itu, dan Mahkamah pun memilih untuk menyerahkan kepada penegak hukum saja, polisian atau Bawaslu, untuk kemudian mendalami tentang berita hoax yang dialami oleh kandidat seperti itu. Jadi selain di pemilu 2019 lalu, ternyata hoax ini juga dijadikan dalam tanda kutip strategi seperti itu untuk kampanye di Pilkada tahun 2020. Nah, kami khawatirkan di tahun 2024 mendatang, ini kemudian masih dipertahankan dan menjadi success story untuk digunakan lagi menjadi bahan kampanye seperti itu. Meskipun kita ketahui hal-hal seperti ini tidak bertanggung jawab dan tentu akan merusak kualitas demokrasi kita. Mohon maaf, saya tidak akan menguraikan temuan Bawaslu ini, tapi pada faktanya memang banyak sekali laporan yang ditemukan oleh Bawaslu dan juga Kominfo seperti itu terkait dengan penyebaran hoax di kala pemilu dan juga pilkada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, penyebaran berita hoax ini bukanlah satu hal yang sepele, karena kita belajar dari apa yang terjadi di pemilu tahun 2019, ternyata implikasinya sangat signifikan seperti itu, sampai mendikotomi kelompok tertentu. Saya pikir sampai sekarang kita juga masih familiar dengan umpatan-umpatan seperti cebong dan juga kampret yang kemudian saling satu sama lain menyebarkan berita-berita negatif dan juga berita-berita bohong tentang satu sama lain seperti itu. Dan padahal pemilunya sudah selesai, pemerintahan sudah terselenggara, sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti itu, tetapi hal-hal seperti ini masih saja masih kita rasakan seperti itu. Nah, yang menjadi ancaman dari penyebaran hoax ini, yang pertama adalah ini sangat merusak kontestasi pemilu yang setara, bebas, dan juga adil. Sehingga ini berkaitan dengan poin nomor 2, ruang-ruang untuk berdialektika, untuk mendiskusikan tentang hal yang sifatnya lebih substantif seperti track record calon, atau program dan juga gagasan para calon, atau isu krusial lainnya yang kemudian dihadapi oleh masyarakat di dewasa ini, menjadi seolah-olah dikesampingkan seperti itu. Jadi kita sangat terganggu dan juga fokusnya terbagi untuk kemudian menjawab hal-hal yang sifatnya hoax ini. Kemudian yang ketiga juga ini mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan juga performa penyelenggara pemilu. Saya pikir kita masih ingat juga bagaimana di tahun 2019 lalu KPU banyak sekali menerima atau menghadapi berita-berita hoax tentang hasil resmi pemilu yang pada saat itu menggunakan e-rekap seperti itu sebagai
satu alat pembanding atau yang membantu KPU untuk mempercepat melihat hasil rekapitulasi pemilu seperti itu. Padahal dalam banyak kesempatan KPU memberikan klarifikasi dan juga penjelasan bahwa hasil Sirekap itu tidak resmi dan digunakan sebagai pembanding, tetapi tetap saja berita-berita hoax tentang kecurangan pemilu dan lain sebagainya tetap tidak terbendung seperti itu. Kemudian juga mendegradasi legitimasi publik terhadap pemilu, dan yang paling berat dan juga harganya sangat mahal seperti itu yang kita hadapi adalah memecah kerukunan dan juga persatuan bangsa. Saya pikir tidak perlu bicara tentang bangsa secara luas seperti itu. Di dalam beberapa cerita dengan rekanan saya pun saya menemukan bahwa bahkan di satu grup WhatsApp keluarga bisa bertengkar atau memutus hubungan tali silaturahmi seperti itu akibat menyebarkan berita-berita hoax atau perbedaan pandangan tentang calon atau kandidat tertentu seperti itu. Bahkan harga yang harus kita bayar untuk kemudian bertahan melawan hoax ini dan juga mempertahankan demokrasi sangat mahal sekali seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi tantangan, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 hal yang dapat kami petakan yang kemudian berkaitan dengan menghapuskan hoax itu sendiri. Yang pertama dari segi regulasi, kemudian yang kedua dari segi pengawasan dan penegakan hukum, dan yang terakhir adalah literasi media. 3 hal ini adalah tantangan yang perlu kita benahi seiring dengan berjalannya waktu selama kita mempersiapkan pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang. Pertama untuk regulasi, karena penyebaran berita hoax itu dia berkelindan dengan kampanye, maka di sini saya mengutip pasal 280 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu. Di sini sebetulnya tidak disebutkan secara eksplisit ada larangan untuk menyebarkan berita yang sifatnya bohong seperti itu. Untuk ujaran kebencian ada, misalnya di poin C, menghina seseorang berdasarkan sara, itu tidak boleh, atau menghasut dan juga mengadu domba itu juga tidak boleh. Tetapi yang secara eksplisit kemudian menyebutkan larangan untuk menyebarkan berita bohong dalam pemilu, Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada itu secara normatif belum mengakomodasikan hal tersebut. Termasuk juga PKPU yang mengatur secara teknis di bawahnya. Kemudian selama ini kita masih berpegangan pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE untuk kemudian men-tackle berita hoax dan juga menjerat pidana hoax seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan tadi, di dalam Undang-Undang Pemilu itu belum diakomodasikan. Nah, hal-hal lainnya yang kemudian menjadi catatan adalah karena di DPR dan pemerintah juga sudah bersepakat tidak akan mengubah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Lagi-lagi, payung hukum untuk kemudian mengakomodasikan atau mengatur tentang berita hoax ini juga belum diadakan seperti itu di level undang-undang. Dan ini menjadi satu beban juga yang kemudian dirasakan oleh KPU, karena seluruh hal yang kemudian tidak hanya tentang penanganan hoax, tapi juga hal-hal lain tentang kepemiluan yang tidak disempurnakan di level undang-undang menjadi beban untuk diatur secara lebih teknis di dalam PKPU atau peraturan KPU seperti itu. Kemudian hal-hal seperti definisi kampanye itu masih tertinggal dengan manuver kandidat, terutama ketika kita berbicara tentang kampanye menggunakan media sosial dan juga media daring. Dan juga poin ketiga, belum ada grand design tentang pengaturan kampanye secara daring. Ini juga merupakan salah satu implikasi bahwa undang-undang pemilu itu tidak diubah atau disempurnakan seperti itu. Memang banyak yang kemudian memperdebatkan bahwa undang-undang pemilu itu sering sekali berubah di setiap
periode di setiap periode pemilu seperti itu. Tetapi yang tidak kemudian kita lihat secara lebih jauh, perubahan itu seringkali ditujukan hanya kepada hal-hal yang sifatnya sistem kepemiluan saja, misalnya tentang ambang batas presidensil atau ambang batas parliamentary threshold, tetapi hal-hal yang kemudian menyentuh kasus-kasus yang menjadi krusial di masyarakat seperti hoax dalam pemilu ini tidak dibahas secara lebih komprehensif seperti itu, atau pengenaan sanksi dan juga pidana pemilu dan penegakan hukum kepemiluan itu belum diatur dan juga dibahas secara komprehensif. Maka dari itu ini yang menjadi salah satu PR besar sebetulnya, karena payung hukum tentang penegakan hukum hoax ini sendiri tidak dilekatkan di dalam undang-undang pemilu seperti itu. Kemudian kita juga bicara tentang pengawasan, misalnya akun resmi yang harus terdaftar tentang akun-akun kampanye di Pilgub dan juga di Pilwalkot itu, dan juga bupati, itu hanya 30. Atau untuk pemilihan wali kota dan bupati itu hanya 20. Padahal pada faktanya banyak sekali akun-akun buzzer seperti itu yang kemudian tidak dipertimbangkan di dalam kampanye, atau akun-akun tidak resmi lainnya, tidak diatur sama sekali bagaimana kemudian KPU dan Bawaslu melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang tidak terdaftar ini. Maka lagi-lagi pengawasan itu pun fokus terhadap akun-akun yang sudah terdaftar saja. Nah, di sisi lain juga kita menemukan fakta juga bahwa kenapa pengawasan terhadap penyebaran hoax ini belum optimal, karena kapasitas dan juga jumlah dari personil pengawas itu sendiri yang belum dapat belum bisa keep up dengan perkembangan penggunaan media sosial seperti itu. Ini sudah kami bahas beberapa kali Bapak Ibu sekalian bersama Bawaslu juga, dan Bawaslu pun menyampaikan adanya tantangan dan juga kesulitan seperti itu untuk menjangkau pengawasan melalui media sosial. Padahal kita tahu adaptasi ini sangat penting, sangat diperlukan, karena medan untuk kampanye, medan yang harus diawasi itu bukan lagi lapangan yang sifatnya offline, tetapi juga ruang-ruang dunia maya, ruang-ruang media sosial, di mana informasi itu saling bertebaran seperti itu. Kemudian juga hal lain yang kami temukan mengapa pengawasan dan juga penegakan hukum ini tidak membuat jera adalah karena penegakan hukumnya sendiri tidak menyentuh pada kandidat, melainkan kepada pengguna media sosial saja, kepada simpatisan atau kepada akun buzzer. Jadi yang di take down itu memang akun-akun yang menyebarkan berita hoax-nya saja. Tapi kemudian tidak diinvestigasi secara lebih mendalam apakah akun tersebut memiliki keterhubungan atau korelasi dengan kandidat yang sedang mencalonkan diri seperti itu. Namun di sisi lain kita juga perlu mengapresiasi upaya KPU dan juga Bawaslu untuk menangkal hoax dengan menandatangani MOA bersama Kementerian Kominfo, Bapak Ibu sekalian, dan hal ini juga perlu dioptimalkan terutama dan diperkuat lagi terutama untuk persiapan pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Nah, terakhir persoalan yang dihadapi juga adalah literasi media digital. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, dan sangat disayangkan sekali kelemahan dalam literasi media digital ini ternyata dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menyebarkan berita-berita hoax dan juga mengadu domba satu sama lain para konstituen seperti itu untuk kemudian mengubah preferensi politiknya. Nah, terhadap hal-hal yang tadi kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami memberikan sejumlah rekomendasi untuk kemudian melawan dan juga mereduksi penyebaran berita hoax seperti itu. Di sini kami membagi menjadi dua
aspek, dari aspek hukum, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Pertama, tentu yang perlu dilakukan adalah perlu dibentuk satu rumusan aturan yang lebih komprehensif tentang kampanye di media sosial dan juga penanganan berita hoax kampanye kepemiluan seperti itu di level undang-undang. Dan aturan ini hendaknya tidak berorientasi pada kepatuhan prosedural saja, seperti misalnya kandidat melaporkan jumlah akun, kandidat melaporkan siapa-siapa saja yang menjadi tim kampanye seperti itu. Tetapi perlu mengantisipasi manuver-manuver atau tindakan kandidat dan juga mendorong kepatuhan secara lebih substantif seperti itu tentang bagaimana kandidat tidak melakukan black campaign atau melakukan ujaran kebencian dan juga penyebaran berita hoax seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah investigasi perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk menemukan keterhubungan antara akun penyebar hoax dan juga ujaran kebencian dengan si kandidat seperti itu. Karena bagaimanapun juga seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, memang tidak terlihat seperti itu. Apakah ini simpatisan atau masih berkaitan dengan kandidat? Nah, investigasi ini perlu untuk kemudian dilakukan untuk mencari keterhubungan itu, supaya bukan hanya pengguna akun yang diberikan sanksi, tetapi kandidatnya juga agar memberikan efek jerah seperti itu, baik kandidat yang bersangkutan maupun untuk kontestasi pemilu ke depan. Dan ketiga adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga. Dan yang keempat adalah penyelenggara pemilu juga perlu aktif dan mengaktifkan information center yang kemudian lebih mudah untuk diakses masyarakat sebagai satu sumber informasi resmi kepemiluan. Jadi menjadi satu platform untuk klarifikasi informasi ataupun memperoleh informasi yang resmi dan juga informasi yang benar tentang kepemiluan. Kemudian tentang bagaimana menangkal hoax berdasarkan menurut aspek peningkatan literasi media, di sini kami menekankan juga kepada peran dari partai politik untuk memberikan edukasi politik dan literasi media digital kepada masyarakat. Jadi itu tidak hanya ditekankan pada penyelenggara pemilu saja atau kepada penegak hukum dan bahkan masyarakat itu sendiri, tetapi partai politik sebagai salah satu peserta pemilu yang juga punya peran penting seperti itu dalam membangun demokrasi di negara kita, harus punya peran dan juga komitmen yang kuat untuk sama-sama menangkal dan juga mereduksi informasi hoax seperti itu. Dan menjadi penting pula bagi partai politik untuk kemudian membentuk satu information center seperti penyelenggara pemilu juga, supaya masyarakat bisa konfirmasi langsung, menanyakan klarifikasi langsung dari partai politik seperti itu tentang informasi-informasi yang dirasa tidak benar atau informasi yang mengandung fitnah seperti itu. Jadi ini bukan hanya menjadi tugas dari penyelenggara pemilu semata atau menjadi tugas dari masyarakat saja, tetapi juga ada partai politik di dalamnya yang bisa kita fungsikan untuk kemudian mendorong edukasi politik untuk mereduksi penyebaran berita hoax ini.